Di sebuah gang sempit di daerah Lowokwaru, Kota Malang, berdiri sebuah rumah kos tua berlantai 2 dengan papan nama kayu bertuliskan Kos Arjuna. Dari luar tampak biasa saja, catnya mulai mengelupas, pagar besi berkarat, dan aroma lembab yang seolah tidak pernah hilang meski siang terik. Tapi bagi siapapun yang peka, hawa di sekitarnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang diam-diam mengawasi. Raffi, mahasiswa baru asal Kediri, datang ke kos itu pada awal semester. Ia mendapat info dari temannya bahwa kos Arjuna murah dan lokasinya strategis, dekat kampus dan warung makan. Saat pertama kali melangkah ke dalam, ia sempat merasa udara di lorong depan terasa dingin tidak wajar, meski matahari masih tinggi. Namun, pikirnya itu hanya karena udara Malang yang memang sejuk. "Kamarmu nomor 7 ya, Mas?" ucap Busri, pemilik kos, sambil tersenyum ramah. Perempuan parubaya itu berkulit kuning langsat, memakai daster bermotif bunga, dan selalu menebar senyum. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuat Raffi tidak bisa benar-benar tenang. Lorong kamar terasa panjang dan gelap. Lampu neon di langit-langit berkedip sesekali. Dan di ujungnya tampak pintu dengan angka 7 yang warnanya mulai pudar. Raffi menelan ludah, membuka pintu itu pelan, dan mendapati kamar sederhana berukuran 3x3 meter. Berisi ranjang besi, meja kecil, dan lemari kayu tua. Malam pertamanya di kos itu berjalan tenang, awalnya. Tapi menjelang tengah malam, Raffi terbangun karena suara ketukan lembut dari dinding sebelah. Ia pikir mungkin penghuni kamar sebelah yang belum tidur. Namun suara itu terus berulang. Tok tok tok. Seperti berasal dari dalam dinding, bukan dari kamar lain. Ia berdehem, mencoba menenangkan diri. Tapi beberapa menit kemudian, dari arah plafon terdengar bunyi langkah kaki kecil. Seperti seseorang berjalan pelan di atas langit-langit. Padahal, kamar Raffi ada di lantai 2, dan di atasnya hanya atap seng. "Ah, mungkin tikus," gumamnya. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar asing malam itu. Pagi harinya, Raffi berkenalan dengan beberapa penghuni kos lain, Tono, pekerja muda yang kerja malam di warnet, dan Sari, mahasiswi semester akhir yang tinggal di kamar nomor 6, tepat di sebelah kamar Raffi. Sari berwajah lembut dan agak pendiam, tapi ada kesan aneh di matanya, seperti menyimpan sesuatu. Saat mereka berbincang di depan kamar, tiba-tiba Busri muncul dengan senyum khasnya, membawa baki berisi minuman. "Minum dulu, biar akrab sama anak-anak sini," katanya. Raffi menolak halus karena sedang tidak haus. Tapi Sari, dengan gerakan pelan, mengambil gelas itu dan meneguknya tanpa bicara. Raffi memperhatikan, seolah Sari melakukannya bukan karena haus, tapi seperti terpaksa. Beberapa hari berikutnya, Raffi mulai terbiasa dengan suasana kos. Tapi tiap malam, suara ketukan dari dinding terus berulang. Kadang terdengar lirih, kadang keras seperti seseorang mencoba berbicara lewat tembok. Suara itu hanya muncul dari arah kamar nomor 7, kamarnya sendiri. Suatu malam, saat Raffi mencoba tidur lebih awal, ia terbangun oleh aroma melati yang menyengat dari bawah ranjang. Ia menunduk, mencoba melihat apa yang ada di bawah sana. Tapi gelap. Ketika ia menyalakan lampu ponselnya, sesuatu di bawah ranjang berkilat sekilas, seperti mata yang menatap balik. Raffi mundur spontan, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia periksa lagi dengan senter, tidak ada apa-apa. Hanya lantai berdebu dan bungkusan kain kecil di pojok. Ia mengambilnya, dan saat dibuka, di dalamnya ada kembang 7 rupa yang sudah layu dan beberapa helai rambut manusia. Sejak malam itu, Raffi mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan kamar nomor 7 yang pintunya terkunci. Dari dalam terdengar suara perempuan menangis, kemudian berubah menjadi tawa melengking. Ketika ia mencoba membuka pintu, muncul tangan pucat dari celah bawah pintu, menggenggam pergelangan kakinya. Raffi terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap jam dinding, pukul 2.33 dini hari. Dan dari arah tembok, terdengar suara lembut, suara perempuan berbisik. "Jangan buka pintunya. Belum waktunya." Sejak malam itu,
Tidur bagi Raffi bukan lagi tempat untuk beristirahat. Ketika malam datang, udara di kamar nomor 7 terasa berbeda, lebih lembab, lebih berat. Dan kadang tercium aroma bunga melati yang datang entah dari mana. Di luar jendela, suara jangkrik dan lolongan anjing bersahut-sahutan. Seperti memperingatkan sesuatu. Tapi setiap kali Raffi hendak menanyakan hal itu ke penghuni lain, mereka selalu menanggapinya dengan cara yang ganjil, entah mengalihkan pembicaraan, atau menunduk tanpa mau bicara lebih jauh. Suatu sore, Raffi duduk di teras kos sambil menyeruput kopi sachet. Tiba-tiba, Tono, penghuni kamar nomor 3, duduk di sebelahnya. "Mas, kamu tidur di kamar 7, ya?" Tanyanya tanpa menatap. Raffi mengangguk. "Iya, kenapa?" Tono terdiam lama sebelum menjawab lirih, "Dulu kamar itu kosong hampir setahun. Gak ada yang mau nempatin." "Kenapa emang?" Katanya, "Ada yang mati di situ." Ucapan Tono menggantung di udara. Raffi mencoba tertawa menepis rasa takutnya, tapi jantungnya berdegup keras. Katanya, lanjut Tono pelan. "Penghuni terakhir itu cewek. Namanya Rina. Mahasiswi juga. Dia ngontrak sendirian, tapi malam-malam sering keluar kamar bawa dupa. Warga bilang dia ikut pesugihan. Ditemuinya mati di kamar itu. Posisi duduk di bawah ranjang. Bibirnya senyum, matanya melotot." Raffi terdiam. Kata-kata Tono seperti menembus pikirannya. Pesugihan? Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Dengan angka 7 yang catnya mulai mengelupas seperti luka lama. Malamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 1 dini hari, Raffi bangun dan menyalakan lampu kamar. Ia duduk di lantai, memperhatikan setiap sudut ruangan. Udara terasa makin dingin, dan entah kenapa aroma melati semakin menyengat. Raffi membuka kembali bungkusan kain yang pernah ia temukan di bawah ranjang. Kali ini ia perhatikan lebih detail. Di dalamnya, selain bunga dan rambut, ada selembar kertas kuning berisi tulisan tangan halus dengan huruf Jawa kuno. Ia tak bisa membaca isinya, tapi di sudutnya ada bercak merah seperti darah kering. Tiba-tiba, dari arah belakang lemari terdengar suara gemerisik. Raffi menoleh cepat, lampu berkelip pelan. Dari celah lemari, perlahan muncul bayangan hitam yang bergerak aneh. Seperti kabut yang memiliki bentuk tubuh. Raffi mundur pelan, tubuhnya kaku. Suara napas berat terdengar di telinganya. Seolah seseorang berdiri tepat di belakang. Ketika ia berbalik, tidak ada siapapun. Tapi di cermin kecil di dinding, terpantul bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di pojok kamar. Menunduk, rambutnya menutupi wajah. Raffi langsung menutup cermin itu dengan kain. Detik itu juga, ia merasa harus keluar dari kamar. Ia berlari ke depan kos. Di luar, lampu teras temaram. Tapi Bu Sri tiba-tiba sudah berdiri di sana. Seperti sudah menunggunya. "Mas Raffi, belum tidur?" Tanyanya dengan suara lembut tapi datar. Raffi terbata, "Tadi. Di kamar saya. Kayak ada orang, Bu." Bu Sri tersenyum samar. "Ah, mungkin kamu belum terbiasa saja. Kamar itu memang istimewa." "Istimewa gimana, Bu?" "Banyak yang ingin tinggal di sana, tapi tidak semua bisa. Kamu kuat, Mas. Kamu cocok." Kalimat itu membuat darah Raffi seolah berhenti mengalir. Ada sesuatu di cara Bu Sri menatapnya malam itu, tidak seperti manusia biasa. Tatapan kosong tapi menusuk, seperti sedang menilai sesuatu di dalam dirinya. Besok paginya, Raffi mencoba pergi kuliah lebih awal untuk menenangkan diri. Tapi saat ia keluar kos, ia melihat sesuatu di depan pagar, seekor ayam hitam tanpa kepala. Diletakkan di atas daun pisang, dengan kemenyan yang masih menyala di sampingnya. Tidak ada siapapun di sekitar. Hanya angin pagi yang membawa aroma anyir dan asap tipis. Siang harinya, Raffi menceritakan semua itu kepada Sari, penghuni kamar 6. Sari mendengarkan dengan wajah pucat. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, kamu harus hati-hati. Di kos ini bukan cuma manusia yang tinggal. Setiap malam Jumat Kliwon, ada ritual yang dilakukan Bu Sri. Tapi jangan tanya siapa korbannya.
Sari menunduk. Kamar 7 itu tempatnya. Raffi tercekat. Ia teringat suara ketukan dari dinding, aroma melati, dan bayangan perempuan di cermin. Semua potongan. Kejadian itu kini mulai terasa. Seperti potongan teka-teki yang mengarah ke satu hal. Kamar nomor 7 bukan sekadar kamar biasa. Malam itu, Raffi memutuskan untuk begadang. Kali ini ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pukul 12 malam, ia mendengar langkah kaki dari luar kamarnya. Suara kain diseret pelan, dan aroma dupa yang memenuhi lorong. Ia mengintip dari celah pintu, terlihat Busri berjalan membawa baskom kecil berisi darah ayam dan bunga 7 rupa. Diikuti Sari yang wajahnya tampak kosong. Mereka berhenti di depan pintu kamar Raffi. Busri menatap pintu itu lama. Lalu dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Yang baru harus diberi jalan. Biar dia bisa tinggal lebih lama." Kemudian ia meneteskan cairan merah dari baskom ke lantai depan pintu kamar Raffi, sambil melafalkan mantra yang tidak dimengerti. Raffi yang menatap dari celah pintu merasa seluruh tubuhnya kaku. Dadanya sesak. Dan saat Busri menoleh perlahan ke arah pintu, matanya tampak hitam seluruhnya, tanpa putih, seperti rongga kosong. Raffi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dari dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara langkah halus, padahal ia tahu jelas bahwa hanya dirinya seorang di situ. Langkah itu berhenti di belakangnya, sangat dekat. Lalu suara perempuan berbisik lembut di telinganya. "Kamu sudah terpilih, Mas." Hari berganti, tapi ketakutan Raffi tak pernah reda. Sejak malam ritual itu, ia mulai melihat bayangan samar di setiap sudut kos. Kadang di dapur, kadang di tangga belakang. Semuanya tampak sekilas, seperti potongan tubuh manusia yang lewat dalam kilatan mata. Namun hal yang paling membuatnya ngeri adalah perubahan Sari. Gadis yang dulu pendiam kini jarang keluar kamar. Bila bertemu pun, matanya kosong seperti orang tidak sadar. Suatu pagi, Raffi melihatnya berdiri di depan cermin lorong, menatap bayangannya sendiri sambil berbisik pelan. "Kalau dia tidak mau, gantinya kamu saja." Raffi pura-pura tidak mendengar, tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi di kos itu. Sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan yang disebut Tono. Menjelang malam Jumat Kliwon, suasana di kos Arjuna berubah drastis. Angin berembus lebih dingin, lampu sering berkedip, dan aroma kemenyan terasa bahkan dari jalan depan. Beberapa penghuni memilih menginap di luar. Tapi Busri tampak tenang, seolah sedang menunggu sesuatu. Sore itu, Raffi mendapati di halaman belakang ada bekas bakaran kecil, berisi abu bunga dan kain putih gosong. Ia juga menemukan sisa darah kering di lantai semen, membentuk pola melingkar. Ketika malam turun, Busri memanggil semua penghuni untuk makan malam bersama. Aneh, padahal selama ini tidak pernah ada acara seperti itu. "Biar makin akrab," katanya dengan senyum lembut. Di meja panjang ruang tengah, tersedia tumpeng, ayam ingkung, bunga melati, dan segelas air putih di setiap tempat duduk. Raffi duduk dengan hati was-was. Sari di sebelahnya hanya diam menunduk. Tono, yang biasanya cerewet, justru tidak hadir malam itu. Busri menatap satu persatu penghuni dengan pandangan penuh makna, lalu berkata, "Malam ini malam baik. Yang mau rezekinya lancar, yang mau sukses, yang mau hidupnya mudah, makanlah nasi ini dengan ikhlas." Raffi memandang nasi tumpeng di depannya. Entah kenapa, warna nasi itu sedikit kehitaman, dan dari dalamnya tercium aroma amis samar. Ia menahan napas. Sari mulai menyuap perlahan, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Kenapa kamu nangis, Sar?" tanya Raffi pelan. Sari hanya menoleh, menatap kosong, lalu berbisik, "Aku udah nggak bisa keluar dari sini, Mas." Tiba-tiba, lampu padam. Ruangan gelap total. Terdengar suara kerak-kerak, seperti tulang patah, lalu suara langkah banyak orang, tapi Raffi tahu jumlah mereka di ruangan hanya beberapa. Aroma dupa makin pekat, dan di tengah kegelapan, terdengar suara perempuan tertawa lirih. "Yang baru sudah siap menerima gilirannya," ucap suara Busri di antara kegelapan.
Raffi meraba meja, mencoba berdiri. Tapi dari bawah meja, ada tangan dingin menggenggam pergelangan kakinya. Ia menjerit dan mundur, tapi tak bisa bergerak. Saat itu lampu menyala lagi. Semua penghuni lain menatap ke arah Raffi, dengan mata hitam legam. Di tengah ruangan, Busri berdiri sambil memegang dupa. Tubuhnya bergetar aneh, dan bayangan hitam besar menjulang di belakangnya. Membentuk sosok menyerupai manusia bertanduk. Raffi mundur, menabrak kursi. Ia berlari ke arah tangga menuju lantai 2. Dari bawah terdengar tawa dan mantra yang menggema. Ia masuk ke kamar nomor 7 dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun baru saja ia menahan napas. Dari bawah ranjang muncul aroma busuk campur melati. Ia menunduk dan melihat sosok perempuan berkebaya putih merangkak keluar perlahan. Wajahnya rusak separuh, darah menetes dari matanya. "Balikan aku ke tempatku," bisiknya. Raffi berteriak dan mundur ke dinding. Tapi tiba-tiba dari belakang lemari terdengar bunyi gedebuk. Dan bungkusan kain yang dulu ia simpan terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar segumpal daging basah dan kuku manusia. Seketika udara kamar berubah pekat. Bayangan perempuan tadi kini berdiri tegak, menatapnya dengan wajah tanpa kulit. Ia menunjuk ke dinding, tempat suara ketukan sering muncul. Raffi mendekat perlahan, dan dengan gemetar ia ketuk balik. "Siapa kamu?" Suara dari dalam menjawab pelan, suara yang sama seperti dalam mimpinya. "Aku yang dulu tinggal di sini. Tapi sekarang giliranku sudah habis. Kamu gantiku." Dinding kamar bergetar pelan. Ket-ket mulai mengelupas, memperlihatkan lapisan batu bata yang menghitam oleh darah lama. Raffi mundur. Ia sadar, seluruh kamar ini adalah tempat tumbal, bukan sekadar tempat tidur. Dari luar, terdengar langkah kaki Busri mendekat perlahan. "Mas Raffi." Suaranya lembut tapi berat. "Sudah waktunya." Ketukan di pintu mulai terdengar, pelan tapi berirama. Raffi bersembunyi di pojok, memeluk lutut, matanya menatap pintu yang bergetar. Dan saat ketukan terakhir berhenti, dari celah bawah pintu menetes darah segar. Perlahan membentuk tulisan samar. "Nomor 7 milik kami." Sejak malam Jumat Kliwon itu, suasana di kos Arjuna tidak lagi sama. Sebagian penghuni mendadak menghilang. Kamar mereka kosong, tapi barang-barangnya masih tertinggal. Busri bilang mereka pindah mendadak. Tapi Raffi tahu, tidak ada yang benar-benar keluar dari tempat ini. Setiap malam, dari arah belakang kos terdengar suara gong kecil diiringi bisikan. Kadang terdengar tawa. Kadang suara tangisan pelan yang datang dan pergi seperti angin. Raffi mulai kehilangan fokus kuliah. Ia sulit tidur, matanya sayu. Dan pikirannya terus dihantui suara dari kamar. Nomor 7, suara perempuan yang dulu ia dengar berbisik lewat dinding. Suatu sore, Tono, yang sempat menghilang selama 2 hari, datang ke kos dalam keadaan pucat. Ia menatap Raffi dengan mata merah dan suara gemetar. "Mas, jangan lama-lama di sini. Kos ini bukan tempat orang hidup." Raffi menatapnya bingung. "Maksudmu?" Tono menelan ludah, lalu berkata pelan. "Aku lihat sendiri, di bawah rumah ini ada ruangan besar seperti lorong. Dari situ Bu Sri biasa turun tiap malam Jumat. Ada patung kepala kerbau dan kendi berisi darah. Dia manggil sesuatu, 'Mas.' Sesuatu yang bukan manusia." Raffi terdiam. Kata-kata Tono menggema di kepalanya seperti gema ruang kosong. Lorong bawah tanah? Patung kepala kerbau? Apa itu hubungannya dengan kamar nomor 7? Malam itu, Raffi memberanikan diri menyelidiki. Ia menunggu sampai seluruh kos sunyi. Lalu keluar kamar membawa senter dan ponselnya. Lorong tampak sepi. Angin malam menyusup dari celah jendela. Di ujung koridor, ada tangga menuju dapur belakang. Tempat ia sering mencium bau anyir dan dupa terbakar. Begitu sampai di dapur, ia melihat lantai yang tidak rata. Seolah ada pintu tersembunyi di bawah ubin. Ia menyingkirkan karpet dan memukul pelan lantai itu. Tok! Tok! Terdengar hampa. Dengan obeng kecil, ia mencoba mencongkel ubinnya. Dan benar saja, di bawahnya ada pegangan besi tua. Pintu itu berat, tapi setelah beberapa kali dicoba,
akhirnya terbuka. Dari bawah muncul hawa dingin dan bau busuk menusuk. Senter Raffi menyorot ke bawah, tangga batu menurun gelap seperti menuju perut bumi. Ia menelan ludah. Bismillah, bisiknya. Langkah demi langkah ia turuni tangga itu. Dindingnya lembab, udara semakin dingin. Dan di kejauhan terdengar bunyi air menetes. Lorong itu panjang, dan di ujungnya tampak cahaya kemerahan. Begitu ia sampai di bawah, Raffi membeku. Di hadapannya terbentang ruangan besar seperti ruang upacara kuno. Dindingnya penuh simbol Jawa kuno yang diukir kasar. Di tengah ruangan, ada patung kepala kerbau hitam besar dengan mata batu merah menyala. Di depannya, Busri berdiri, berpakaian serba hitam. Rambut terurai, di tangannya memegang kendi tanah liat berisi cairan merah. Di sekelilingnya, 5 lilin besar menyala, menerangi lingkaran darah di lantai. Dan di dalam lingkaran itu, Sari duduk bersimpuh, wajahnya menunduk, matanya kosong. Busri melantunkan mantra dengan suara berat, lidahnya bergetar seperti ular. Raffi bersembunyi di balik dinding batu, tubuhnya gemetar. Ia melihat Busri meneteskan darah dari kendi itu ke tanah sambil menggumam. Tumbal terakhir, biar rezeki tetap mengalir. Sari menatap ke atas, air mata menetes, lalu ia menoleh. Langsung ke arah tempat Raffi bersembunyi. Matanya yang kosong tiba-tiba meneteskan darah. "Mas, tolong aku." Suaranya lirih tapi jelas. Busri berhenti melantun. Ia menoleh tajam ke arah Raffi. "Siapa di situ?" Raffi spontan berlari. Senter jatuh, cahaya berputar di dinding batu. Langkahnya menggema di lorong sempit. Tapi dari belakang terdengar suara kuku mencakar batu. Cepat dan keras, mendekat semakin dekat. Ia berhasil naik ke dapur dan menutup pintu besi itu rapat-rapat. Napasnya tersengal. Namun dari bawah, terdengar suara ketukan dari balik lantai. Sama seperti suara dari dinding kamarnya dulu. Tok, tok, tok. "Kamu belum boleh keluar." Pagi menjelang, Raffi mendapati karpet dapur basah. Ketika ia buka, darah segar merembes keluar dari celah lantai. Dan di tengah genangan darah itu, muncul seutas rambut panjang hitam, seolah keluar dari dalam tanah. Malam harinya, polisi datang karena laporan warga soal bau busuk dari arah kos. Busri tampak tenang menjawab pertanyaan mereka, bahkan tersenyum. Tapi Raffi memperhatikan, di pergelangan tangan Busri, ada luka segar berbentuk lingkaran, seperti bekas gigitan binatang besar. Polisi tidak menemukan apapun. Mereka hanya bilang mungkin got di bawah rumah tersumbat. Namun ketika malam tiba, Raffi kembali mendengar suara dari lantai. Buka pintunya, "Raffi, aku masih di bawah." Suaranya jelas, suara Sari. Pagi itu, kota Malang diselimuti kabut tebal. Burung-burung tak terdengar. Dan udara terasa berat seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Raffi duduk di tepi ranjang, matanya sembab. Ia tidak tidur semalaman setelah mendengar suara Sari dari balik lantai dapur. Ia tahu gadis itu sudah tidak mungkin lagi hidup, tapi suaranya terdengar nyata. Seolah datang dari dunia yang menolak melepaskannya. Kamar nomor 7 kini terasa seperti penjara yang bernapas. Temboknya bergetar halus setiap kali Raffi mencoba tidur. Dan sesekali muncul aroma darah campur melati. Ia tahu, setelah melihat ritual di bawah tanah, waktunya tinggal sedikit. Busri akan kembali mencari tumbal terakhir, dan namanya sudah dipilih. Menjelang sore, Raffi memutuskan pergi dari kos itu. Ia mengemas barang seadanya, bergegas keluar tanpa berpamitan. Tapi begitu membuka pintu depan, langkahnya terhenti. Busri sudah berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar. "Sudah mau pergi, Mas?" Raffi menelan ludah. "Iya, Bu. Ada urusan di kampung." Busri melangkah mendekat perlahan. Tatapannya dalam dan dingin. "Tidak semua orang bisa keluar dari sini, Mas Raffi. Kamu sudah terlanjur jadi bagian dari rumah ini." Tubuh Raffi kaku. Ia mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri dengan keras. Suara kunci berputar tanpa ada yang menyentuh. Dari lorong kamar, terdengar langkah kaki serentak. Tono muncul, matanya kosong,
wajahnya pucat seperti mayat. Lalu muncul penghuni lain, satu persatu, semuanya menatap Raffi tanpa ekspresi. Di antara mereka, Sari berdiri di ujung lorong. Pakaiannya lusuh, kulitnya pucat keabu-abuan. Dan di lehernya masih terlihat bekas lilitan tali merah. "Mas," suaranya lirih, "lari." Tapi sebelum Raffi sempat bereaksi, Busri menepuk lantai 3 kali. Lorong berubah gelap total. Aroma dupa dan darah bercampur. Dari lantai muncul kabut hitam yang berputar, membentuk pusaran di tengah ruangan. Di dalam kabut itu, sesuatu muncul, sosok besar hitam dengan kepala kerbau. Tubuh manusia, dan mata merah membara. Suara berat bergema dari dalam kabut. Tumbal baru sudah disiapkan. Busri tersenyum lebar. Ia menunduk hormat di hadapan sosok itu. "Terimalah dia, tuanku, biar usaha dan rezeki tetap mengalir." Raffi menjerit, mencoba berlari. Tapi lantai di bawahnya terasa lunak. Seperti tanah basah yang menarik tubuhnya ke bawah. Sari menatapnya putus asa. Dengan sisa kekuatannya, ia mendorong Raffi ke arah pintu belakang. Tapi tangan Busri lebih cepat. Ia menarik rambut Sari, menyeretnya ke lingkaran darah di lantai. "Dia sudah tidak murni lagi," katanya dingin. "Yang murni hanya dia, Raffi." Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam kegelapan, Raffi mendengar suara teriakan, bukan satu, tapi banyak. Seperti ratusan jiwa berteriak dari dalam tanah. Ia menjerit sambil menendang pintu sekuat tenaga. Pintu terbuka, dan udara dingin luar malam menerpa wajahnya. Ia berlari keluar gang, menembus kabut tebal, tidak menoleh lagi ke belakang. Tapi dari kejauhan, ia sempat mendengar suara tawa Busri bergema. Bercampur dengan ringkihan binatang besar. Pagi berikutnya, warga menemukan kos Arjuna terbakar habis. Polisi menemukan 5 mayat hangus di ruang tengah, salah satunya diduga Busri. Tapi anehnya, tidak ada jasad Raffi maupun Sari. Beberapa minggu kemudian, sebuah keluarga membeli lahan bekas kos itu dan membangunnya kembali. Namun saat pengecoran lantai, para pekerja menemukan sesuatu di bawah tanah. Tangga batu tua dan patung kepala kerbau hitam. Dengan mata merah yang tampak baru saja meneteskan darah segar. Malam harinya, salah satu pekerja melapor kepada mandor karena mendengar ketukan dari dalam dinding baru yang mereka bangun. Tok, tok, tok. Disusul suara lembut berbisik. "Jangan buka pintunya. Belum waktunya." Di Kota Malang, hingga kini, di gang kecil bekas kos Arjuna, warga masih sering mencium aroma melati setiap malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar ketukan samar dari dinding rumah baru yang berdiri di atasnya. Mereka bilang, kamar nomor 7 masih ada, hanya saja pintunya kini tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.